informasi suara keluarga yang terlibat. Berdasarkan cuplikan yang sebelumnya, kita dibatorkan dengan situasi-situasi yang sangat memprihatinkan. Tentu hal yang demikian tidak dibenarkan secara hukum maupun secara norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Dibutuhkan adanya langkah pencegahan terhadap terjadinya suatu tindak kejahatan. Apabila kita melihat hal-hal yang melatar belakangi manusia dalam melakukan suatu tindakan, maka kita melihat pendapat dari Plato, yang mana Plato menyebutkan bahwa manusia melakukan suatu tindakan didasarkan pada tiga hal, yang mana yang pertama adalah manusia melakukan suatu tindakan didasarkan pada pengetahuan, emosional, dan keinginan. Oleh sebab itu, hal yang demikian menjadi rujukan kita dalam melakukan skema dalam pencegahan terjadinya suatu kejahatan. Yang pertama, mulai dari faktor internal diri kita sendiri. Kita haruslah membangun rasa keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila rasa keimanan ini dapat dijalankan dengan baik, maka hal yang terjadinya suatu kejahatan dapat terminimalisir. Mengingat bahwa tidak ada satupun agama yang memberikan perintah untuk melakukan suatu kejahatan. Kemudian yang kedua adalah mengandalkan adanya rasa emosional kita dalam diri kita, mengingat kita adalah hidup dalam lingkup sosial yang banyak terjadi benturan-benturan kepentingan di antara manusia satu dengan manusia yang lain. Apabila kita pengendalian terhadap emosi yang terjalin dengan baik, maka terjadi suatu kejahatan akan mampu terminimalisir. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan pola pikir kita dengan baik. Apabila kita memanfaatkan pola pikir kita, berpikir dengan jernih, maka suatu kejahatan itu pun akan mampu terjalin dengan akan mampu dicegah dengan baik. Kemudian selanjutnya terdapat faktor eksternal. Yang pertama, kita harus meningkatkan kinerja aparat penegak hukum. Apabila aparat penegak hukumnya baik, tentu hal yang disebut akan membangun stigma hidup masyarakat. Mengingat bahwa aparat penegak hukum pun baik, pasti masyarakat pun akan turut baik. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan regulasi dan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah memberikan kebijakan yang tepat sasaran, pro terhadap rakyat, maka masyarakat pun akan sungkan melakukan terjadi suatu kejahatan, mengingat kebutuhan-kebutuhannya sangat terpenuhi. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian pendidikan yang sebagaimana sudah terjalan, pendidikan Pancasila yang tentu akan mempengaruhi pola pikir masyarakat. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan pencegahan ini, kita sebagai yang bisa dikatakan sebagai calon korban pun harusnya bisa mencegah, misal dengan tidak menggunakan suatu perhiasan yang berlebihan, karena hal yang demikian mampu menarik adanya suatu kejahatan. Oleh sebab itu, demikian paparan yang singkat ini, mengingat keterbatasan waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.